Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Balik lagi di Podcast BEM UNS Ngabuburit. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, enaknya kita perkenalan dulu aja kali ya. Nah, kenalin, nama gue Fiuna Salsabila dari Prodi Broadcasting. Nah, di sini gue nggak sendirian, gue bakal ditemenin sama partner BMUNS gue, yaitu kenalin nama gue Dito di Fakultas Teknik. Ya. Jadi sekarang kita mau ngapain sih? Ini kan udah episode ke-6 ya, Tok. Nah, mungkin ini lebih beda dari episode-episode yang lain. Enaknya kita bahas yang agak ringan aja kali ya, Tok. Asik banget nih kayaknya sambil tunggu buka puasa gini kan, ngabuburit santuy, ngobrol-ngobrol santuy. Kira-kira kita itu udah WFH berapa lama ya? Ini ya? Kayaknya kalau dihitung-hitung hampir mau 3 bulan gak sih sejak Maret, pertengahan Maret? Iya sih, ya, lama juga ya. Iya, Emang gak kangen lumayan. sama UNS lo? Ya kangen sih, gue kangen sama keadaan yang ada di UNS terutama. Kangen Burjo gue. Iya, apalagi, waduh, burjonya atau burjonya nih? Burjonya. Iya. Oh, burjonya. Saya kira ya. Terus kalau Ramadan gini kan ada ini nih, event menarik nih di UNS. Biasanya kalau waktu Ramadan di depan Boulevard. Ya, Apa di bener, Boulevard bener. ya, bukan di depannya. Ya di Boulevard itu kan banyak orang dagang itu. Waduh. Kayaknya kalau sekarang sepi ya di sana ya sekarang ya. Iya, sedih banget gara-gara pandemi corona ini ya. Banyak yang pulang gitu loh. Jadi anak-anak kampus tuh pada pulang ke rumah. Jadinya udah nggak ada yang nyiapin takjil buat kita. Takjil buat kita. Oh iya, nggak ada yang danusan juga kan ya? Mm-mm. Ada yang jalan-jalan santuy sama pacarnya segala dan lain-lain. Aduh. Oh, mungkin ke situ-situ sih, Tok. Iya kan biasanya emang gitu. Oh iya sih. Nah, Ini enaknya kita ngobrolin apa, Tok? barusan kita ngobrol kan? Iya ya. Maksudnya di episode kali ini gitu loh, Tok. Ya kan, kalau kemarin nih atau kita kan kalau ngelihat di platform BMUNS nih kan sering tuh kalau kemarin-kemarin tuh ngundang pembicara gitu. Nah, kalau kali ini enaknya bahas apa ya? Karena kita sekarang nggak ada pembicara nih ya. Mungkin tadi kita ngomongin tentang UNS, tentang Ramadan, tapi ngomongin tentang UNS itu atau tentang sekolahan nih. Nah, betulnya itu dari setiap sekolahan pasti ada sesuatu yang fakta unik dari tahu kita, ya, bener-bener. universitas. Atau mungkin kalau ngomongin fakta unik, mungkin lu pernah dengar tentang cerita-cerita mistis gitu nggak di UNS? Kalau gue pribadi sih, kalau gue tuh ngalamin tuh belum. Tapi kalau sering dengar dari curhatan temen atau enggak temennya temen, ya gitu, itu biasanya ini dapat gue dapat, istilahnya dapat cerita gitulah. Tapi kalau gue sendiri yang ngalamin tuh ya amit-amit lah, gue nggak mau gitu juga. Iya, cukup lu nggak pernah nih ya? Apaan orang ya, siapa mau juga ketemu sama kayak gituan. Emang pernah dengar cerita apa aja? Aduh, nggak deh, nanti lo takut lagi. Waduh, kemana lagi gue? Jangan tanya. Oh iya. Udah siap-siap nih gue. Oke. Jadi gini nih, sebenarnya ceritanya ini sih, mungkin dari Sobat Ngabuburit ya. Kita nyebutnya Sobat Ngabuburit biar kelihatan akrab. Iya. Boleh. Keren. Mungkin ini ya, Sobat Ngabuburit tuh ada yang udah tahu sama cerita ini. Jadi sebelum UNS tuh dibangun. Gimana tuh? Sebelum UNS dibangun, gue ceritanya dari awal biar yang nggak tahu ceritanya tuh tahu. Ya udah lanjutin atuh. Yoi, dengerin dulu makanya, jangan dipotong. Iya. Nah, jadi tuh sebelum UNS tuh dibangun dulu tuh katanya
sempat jadi lahan makam yang lawas toh. Oh iya. Jadi kayak cerita itu ya. Iya, cerita-cerita zaman dulu ternyata bangunan sama aku bekas kuburan kayak iya rumah sakit kan ya. iya bener banget ya Mitos zaman Allah. dulu kan ya. Iya. Terus kenapa? Dan ternyata di UNS beneran terjadi toh. Jadi jadi waktu mau pembangunan nih, UNS tuh mau pembangunan, itu tuh ada satu makam. Jadi makamnya itu semuanya dipindah tuh ke Karanganyar, ke Tawamangu, sama ke Ngoresan. Nah, yang sekarang disebut sama Kuburan Mojo. Lo tau kan? Oh, yang di belakang itu ya? Yang deket kosan gue. Yang ngeri banget cuy. Di kosan lu di mana? Iya, terus ya kan? Lu tinggal di kuburan? Gimana sih deketnya? Gimana ceritanya? Nah terus kan pas dipindah-pindah itu ada satu makam yang itu tuh nggak bisa dipindah. Salah satu makam ini tuh konon sangat melegendaris banget toh. Gimana tuh? Di Bukit Kendil. Oh, itu dekat itu ya, kubangan air itu ya. Emang menyebut tempat takut gue. Jangan deh, mungkin sobat-sobat Ngabuburit juga bakal tahu deh Bukit Kendil tuh yang mana. Yang besar itu kan. Iya. Pokoknya situlah. Sebutnya itu apa? Aduh, delay banget. Apa? Lor. Apaan? Etan. Iya kan? Iya. Jadi kan tadi kan ada kan beberapa makam yang udah dipindahin. Nah, satu makam ini itu yang paling melegendaris itu namanya makam dari Nyi Rewel. Nah, dari makam Nyi Rewel ini sendiri ini pernah tuh dengar deh Nyi Rewel. Itu tuh pernah ini loh, pernah ada suatu cerita di mana ada orang yang pernah melihat penampakan dari Nyi Rewel ini di sekitaran makam situ. Seriusan loh, benar. Itu kapan tuh, malam atau siang tuh? Ya malam lah tuh. Ya malam lah cuy. Emang kalau siang nggak boleh keluar ya setan-setan ya? Kan takut kena sinar matahari, ntar kebakar. Oh, itu vampir mbak, namanya vampir. Iya tuh. Ya. Oh iya sih. Beda. Ya mohon maaf. Vampir tuh cakep-cakep tuh di toilet tuh. Oh, gue kira diganti-ganti serigala. Iya. Kan ada vampirnya juga. Oh iya, nggak ngerti gue, nggak nonton. Yuk lanjut. Gimana tuh ceritanya bisa ketemuan sama Nyi Rewel? Jadi waktu itu dia lagi di shelter gitu kan, di shelter sebuah fakultas gitu. Nah, waktu di shelter itu tuh dia lagi ngobrol-ngobrol bareng temennya sekitar jam 1 atau 2 gitu. Nah, dia tuh lagi di situ. Gue gak tahu ya, kenapa sih harus ada di situ di jam segitu juga gitu loh. Ngapain gitu. Nah, terus waktu di situ dia tuh dengar suara ada orang ketawa gitu. Ada suara orang ketawa. Nah, dan di lain sisi juga temennya itu waktu mau menghampiri dia itu kan lagi ini tuh naik motor. Nah, si temennya yang naik motor ini itu tuh lihat ada penampakannya Nyi Rewel ini gitu di sekitaran makam itu di Bukit Kendil. Itu padahal nggak sendirian ya berarti ya? Yang pakai motor ini sendirian, tapi yang dengar suara kuntinya itu astaga, yang dengar suara itunya, suara itunya itu bareng-bareng sama temen gitu. Tuh, itu ngeri banget cuy. Itu berapa orang tadi? Berapa orang? Berapa ya? Gue nggak ngitung sih. Pokoknya misalnya nggak ngitung. Mungkin ada 3 atau 4 gitu. Terus yang naik motor kan 1. Mungkin 5 kan. Oh iya. Iya, padahal rame-rame gitu ya, masih tetap ketemuan.
ngeri juga. Lo pernah gak sih apa namanya Kita denger ngomongin cerita gitu kayak gitu tentang hal-hal mistis? ngomongin soal hal gaib gitu ya. Jadi ada nih satu cerita mungkin bukan ya dari orang ke orang lah, urban legend nih ceritanya nih. Nah, jadi pernah nih suatu hari eh, ada satu kelas nih, dia terpaksa kelas malam nih. Otomatis dia ngomong dosennya kan. Nah, si dosen ini katanya mau datang gitu kan waktu apa kelas malam gitu. Ya, ternyata beneran datang dong dia. Nah, ada satu mahasiswa atau mahasiswi lah itulah kelas itu dia itu mau istilahnya mau bimbingan lah buat tugas akhir gitu kan, Konsul kali ya? ngomongnya itu. Yeah. Nah, waktu dia mau minta izin bapaknya, itu keadaan udah kelar kelas dulu ya. Kan dia ngira bapaknya mungkin masih di sekitaran kampus gitu, terus dia WA bapaknya, Pak, saya izin mau bimbingan gitu. Nah, lu tahu gak ternyata bapaknya ngomong gimana? Gimana? Nah, bapaknya itu dia malah ngomong gini, loh mbak, saya gak ada di kampus. Hah? Kok gitu? Ya makanya jadi, nah anehnya lah yang itu kan sekelas pada lihat bapaknya datang gitu loh. Tapi ketika tapi waktu ada yang mau minta bimbingan dia ngomongnya nggak datang gitu kan. Nah setelah di episode itu emang disamperin lah ke parkirannya, emang nggak ada mobilnya dosen gitu loh. Lah terus yang Ingat tuh. Nah makanya ya nggak ngerti juga dengarnya gitu sih, tapi anjir itu udah ngeri banget sih. Iyalah, gila. Kayak lu tuh bayar UKT mahal-mahal itu kan buat diajar dosen, bukan diajar setan kan. Iya bener banget sih. Makanya itu kan ngeri banget. Ngeri sih itu sih. Emang lucu-lucu. Iya. Ada cerita lain nggak? Iya kayak apa lagi ya? Mungkin nih gue cuma diceritain temen ya, percaya nggak percaya lah ya. Jadi pernah suatu hari itu ada sekelompok mahasiswa nih. Dia itu kayak lagi jalan-jalan lah, bukan jalan-jalan sih. Habis kelar nge-lab gitu kan dia jam 11 malam, jam 12 malam, atau jam 1 malam gitu kan. Nah mereka ini sekelompok mahasiswa ini lupa mungkin isinya tuh sekitar berlima atau bertujuh gitu, ganjil gitulah. Ganjil sih. Otomatis kan motornya ada yang 01 tuh, yang nggak boncekin satu. Nah kelar nge-lab nih, mereka lupa kalau gerbang belakang tuh jam 10 udah ditutup kan ya. Nah lewatlah mereka ke arah gerbang belakang, ternyata ditutup. Otomatis muter kan mereka ke depan. Nah kalau dari belakang ke depan kan yang paling deket kan lewat itu sebelah wetannya, sebelah timurnya rektorat tuh. Oh tahu. Nah ya waktu melewatin jalanan situ tuh, nah itu kan yang boncengan itu kan dia mungkin nggak di depan banget, tapi dia kayak di tengah-tengah gitu kan. Nah temennya nih yang berboncengan, yang itu tuh kayak ngelihat dia itu kayak ada boncengannya gitu. Lah padahal tadi sendiri ya? Nah makanya dia kan awalnya nggak boncengan, tapi waktu itu kayak dia tiba-tiba kayak ada boncengannya itu kata yang teman lainnya gitu kan. Jadi kayak dihitung-hitung, tapi setelah sampai daerah Boulevard gitu ya jadi ganjil lagi gitu loh. Nah waktu si yang kosongan itu dia ditanyain gitu, dia nggak kerasa apa-apa cuy. Dia kayak biasa aja, motornya tambah berat ya kagak, rasanya juga biasa gitu aja gitu loh, nggak ada hawa-hawa merinding gitu cuy. Jadi yang ngeliat cuma yang lainnya, teman lainnya gitu. Aneh ya? Malam-malam ya? Kayak ya malam-malam tuh, padahal jok belakang tuh kan asiknya buat diisi ceweknya, kan malah diisi set. Kasian banget kan ya? Ya Allah, kasian banget sih. Itu horor sih. Ya itu beberapa lah dari kampus kita tercinta. Mungkin ada lagi nggak ya? Denger itu sih. Ini gue pernah baca di sebuah internet
Jadi ini kan kalau berarti lu tadi kan nyari-nyari ya? kan gue kan waktu itu kan ada line-nya UNS Tit gitu kan. Nah, iya. Di line. Terus gue kan ikutin aja. Nah, terus jadi kan lanjut. waktu Gimana gue waktu baca itu kan, gue kan suka banget kan sama horor kayak gitu tuh. Gue baca. Terus gue tuh mikir, emang ini tuh kayak gini beneran gitu kan. Terus gue inisiatif buat searching di Google gitu. Beneran gak sih ada kayak gini di UNS? Iya cuy, kan kayak gini kan kayak karena gue nggak ngalamin ya, gue kan kayak apaan sih kayak gini gitu kan. Nah terus akhirnya gue inisiatif buat ini searching di internet gitu kan. Gue searching terus tiba-tiba ada muncul suatu berita tuh, bukan berita sih, kayak blog gitu loh. Ada orang yang cerita, katanya di fakultas yang punya lembah. Nah itu tuh yang anjir. Lanjut. Nah, itu tuh di situ di fakultas itu ada satpam yang dulunya tuh pernah bunuh diri di gedung 1 kalau nggak salah. Di gedung 1 lantai dasar. Iya cuy, emang kenapa kok lo kayak kaget gitu sih? Ngerti. Yang enggak kan gue nggak ngerti, ternyata ada gituan. Yang penting kan bukan di gedung lo kan. Iya, ya masa gue sebutin di sini. Nah, skip lanjut ya, terus abis itu tuh pas gue baca bawahnya itu dia bilang katanya pas si satpam itu bunuh diri itu tuh ada satpam yang lain yang ngelihat, maksudnya tapi ngelihatnya itu udah meninggal posisinya. Udah meninggal, habis itu si satpam yang melihat itu, dia tuh akhirnya bernazar buat bersihin tempat itu gitu loh. Jadi biar orang lain tuh gak curiga kayak gitu. Nah pas itu di ruangannya, iya, maksudnya bersihin ruangannya itu. Nah terus pada suatu malam nih, karena dia kan udah bernazar ya, setiap hari katanya mau bersihin. Nah suatu malam dia itu tuh lupa akan nazarnya itu, dia tuh lupa kalau mau bersihin. Gue nggak tahu lupanya kenapa. Terus akhirnya gimana? Malamnya itu dia tuh dihampirin sama sesosok satpam itu gitu, satpam yang bunuh diri itu. Oh, anjir, ngeri juga. Diapain tuh? Disamperin. Diajak jaga malam atau gimana? Diajakin catur. Oh, diajakin catur. Ya gue nggak tahu sih, namanya juga ngeliat di internet kan, percaya nggak percaya juga. Iya sih, benar. Tapi ngeri juga tuh ceritanya kalau sampai kayak gitu mah. Seriusan itu bunuh diri. Tapi ini ya sih tapi karena kita ini kan lagi ngomongin mistis ya, bukan berarti kita mau nakut-nakutin atau menyebarkan hal-hal tentang UNS ya, enggak lah, kita kan ngomong-ngomong santai aja. Mungkin kalau ada yang salah ya mungkin bisa ntar teman-teman sobat ngabuburit nih, kalau mungkin tadi cerita kita mungkin ada yang salah, mungkin bisa dibenerin di komentar di bawah kali ya. Yoi, benar. Kalau mungkin ada yang mau bercerita yang lain, kita santai-santai aja nih sambil buka puasa kan enak banget nih dengerin cerita-cerita mistis gitu. Karena gue nggak tahu ya kenapa kayak cerita mistis tuh seru gitu loh, ya nggak sih? Kayak seru gitu loh, kayak beda gitu sama cerita yang lain gitu. Iya, kalau gue istilahnya cerita yang lain tuh kayak ketika lu mau tidur tuh kayak udah kayak kelupaan cuy. Tapi kalau lu cerita mistis itu sampai lu paginya lagi tuh masih keingetan, mungkin lu nggak tidur cuy. Ya, dan asik buat diceritain ke teman-teman kita. Nah iya, makanya topik teman-teman yang lagi PDKT juga kan enak juga di ngajak ngomong tentang hal mistis gitu kan. Ya. Kelihatan keren nih di depan ceweknya nih. Gitu. Oh iya, gentle gitu ya. Nggak takut hal begituan gitu kan ya. Nah, benar. Ngomong-ngomong soal ini nih, apa? Ngabuburit ini. Di tempat lo sekarang jam berapa nih sekarang? Kayaknya bentar lagi buka ya? Iya nih udah jam 17.20 nih.
Udah kurang 5 menit lagi buka di tempat gue. Soalnya di tempat gue udah buka nih soalnya. Ya. Jadi mungkin buat episode UNS Ngabuburit ini cukup sekian dulu kali ya. Yoi. Nanti bisa dilanjut di mana? Bisa dilanjut emang? Enggak sih ya? Bisa cuy. Lo lupa ya? Oh bisa. Kenapa? Jadi ini kan kita episode 6. Nah, rencananya kita kan bakal ke episode 7. Dan di episode 7 itu nanti itu bakal spesial banget kita menghadirkan guest star. Asik. Oh, siapa tuh? Itu loh, dokter yang viral itu loh. Oh, siapa? Dokter cinta. Bukan. Oh, bukan. Siapa tuh? Bukan. Jadi buat teman-teman atau sobat ngabuburit, setelah episode yang ke-6 ini tuh jangan langsung di unfollow nih Instagramnya BEM1S. Ya kan, masih ada masih ada satu keseruan lagi di BEM1S Ngabuburit, yaitu bakal kedatangan Dokter Tirta. Wah, gila, seru banget sih itu mah. Harus fix banget lo ikutan. Harus. Teman-teman lo yang belum follow BEM1S diajakin semua. Bener banget. Siapa yang ntar ini berarti habis episode kita ya? Iya bener banget. Itu nanti moderatorin siapa ya? Wah, kalau ini mah bakal asik lagi karena moderatornya ini nanti bakal dipandu langsung oleh Presiden BEM1S, yaitu Mas Ipin. Udah tahu belum Mas Ipin yang mana? Ya. Nah, yang buat Lolo yang belum tahu, makanya besok dilihat ya sama dokter Tirta sekalian tuh. Yoi. Santai aja, mau nggak suka sih kayak kita lagi kayak gini, harus santai. Benar doang. Jadi ya udah, buat sobat-sobat ngabuburit jangan lupa ya, episode selanjutnya kita bakal kedatangan Dokter Tirta nih dengan moderator Mas Ipin sama Mas Zaki ya kan ya? Cuy, Mas Alif. Iya, Mas. Sorry. Mas Ipin sama Mas Alif ya. Oke, pokoknya tunggu aja selanjutnya. Nah, dari kita kayaknya cukup segini. Selamat berbuka puasa buat teman-teman ya. Nah, yang belum sabar aja ya, bentar lagi buka. Kalau nggak sabar bolehkah itu diminum dikit lah air putihnya? Jangan dong. Sekian dari kita, dadah.